Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyurinisa Napitupulu dari Prodi PGSD kelas 2D. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang esensi kurikulum IPS. Esensi kurikulum IPS SD tahun 2006 di kelas 3 dan 4. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum SD tahun 2006 kelas 3 dan 4. Ruang lingkup esensi materi dari mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek geografi, sejarah, sosiologi, serta ekonomi. Keempat aspek tersebut tentunya diambil atau dikaji dari pengalaman sebuah peristiwa. Peristiwa atau kabar berita yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat serta tidak jelas asal-usulnya, dan masih berupa desas-desus atau kabar angin diartikan sebagai isu sosial. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam didasari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep generalisasi, teori, dan hukum. A. Peristiwa. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insania. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Peristiwa yang bersifat insania seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. B. Fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta. Fakta merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Menurut Banks, tahun 1985, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusan sederhana. Pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat terbatas sebab yang pertama, kemampuan kita mengingat sangat terbatas, dan yang kedua, fakta bisa berubah setiap waktu, dan yang terakhir, ketiga adalah faktanya berkenaan dengan situasi khusus. C. Konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu ataupun benda, gagasan ataupun peristiwa. Konsep dapat dipelajari dengan efektif jika disertai dengan mengemukakan sejumlah contoh yang positif. Selanjutnya adalah generalisasi. Menurut Skunek tahun 1988, generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Untuk memahami generalisasi diperlukan paling sedikit dua konsep, yaitu bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD kelas 3 antara lain dengan yang pertama, menceritakan lingkungan alam sekitar, yang kedua, membuat denah dan peta dengan bekerja sama. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial lainnya pada sekolah dasar kelas 5 antara lain adalah yang pertama, membaca peta lingkungan, yang kedua, menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam, dan yang ketiga adalah menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi memiliki konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan norma dan sanksi, nilai atau values, gerakan sosial maupun masyarakat. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi adalah konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, pembagian kerja. Yang ketiga adalah geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola spasial kota, difusi kebudayaan. Dan yang terakhir adalah sejarah. Konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, bekerja sama konflik dan nasionalisme. Nilai dan sikap serta keterampilan intelektual ataupun kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS di sekolah dasar tahun 2006 kelas 3 dan 4. A. Nilai dan sikap dalam kurikulum IPS sekolah dasar 2006 kelas 3 dan 4.
Nilai itu bersifat umum dan berpengaruh perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain, sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik, buruk. Nilai bersifat utuh dan abstrak. Pengajaran nilai memerlukan skill dengan memperhatikan kesesuaian bahan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bahan acuan bukan hanya kepada kurikulum yang tertera dalam rancangan formal, tetapi juga kepada hidden kurikulum dengan mempertimbangkan pula potensi dan kemampuan anak. Yang pertama, arti sikap. Terdapat berbagai rumusan tentang sikap yang dikemukakan para ahli, disebabkan adanya latar belakang pemikiran dan konsep yang berbeda. Turson dan Rohman Nalawijaya juga memiliki opini tentang arti sikap tersebut. Yang kedua, kaitan nilai dengan sikap. Nilai juga dirumuskan secara beragam, dengan landasan berbeda-beda, serta tujuan dan disiplin yang berbeda pula. Nilai merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, pendidikan dan bimbingan juga di dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Yang sering terjadi ialah satu sikap disebabkan oleh banyak nilai atau values. Contoh, bukti nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dari materi IPS di kelas 3 dan 5. Kelas 3 yang pertama adalah dari topik lingkungan seperti subtopik, yaitu rumah. Yang kedua adalah kerjasama di lingkungan desa ataupun kelurahan. Ketiga, jenis-jenis pekerjaannya. Sedangkan di kelas 5, topik dan subtopik yang diambil sebagai contoh. Yang pertama adalah pengetahuan membaca peta lingkungan setempat, subtopik, contohnya kabupaten ataupun kota setempat. Dan yang terakhir adalah sejarah lokal, subtopik, peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Masuklah pada keterampilan intelektual ataupun kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS Sekolah Dasar tahun 2006 kelas 3 dan 4. Yang pertama, keterampilan intelektual ataupun kemampuan analisis. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut, yaitu keterampilan yang pertama untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, kedua, berpikir, ketiga, mengkritik informasi dan membedakan fakta maupun opini. Keempat, membuat dan mengambil keputusan dengan profesional. Kelima, memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah menggunakan media. Yang kedua adalah keterampilan personal, yang diantaranya adalah pertama, keterampilan psikomotor ataupun praktis. Yang kedua, keterampilan studi dan kebiasaan kerja. Ketiga, keterampilan bekerja dalam kelompok. Keempat, keterampilan akademik. Dan yang kelima adalah keterampilan lainnya seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Ketiga, keterampilan sosial meliputi kehidupan dan kerjasama belajar, memberi dan memberi tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, maupun membina kesadaran sosial. Latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar ini antara lain, yang pertama berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, membuat laporan, memerankan sesuatu maupun dan seterusnya. Belen dan kawan-kawan. Masuklah pada kegiatan belajar 3. Contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual. Personal sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas 3 dan 4. Dalam pengajaran IPS, kita harus mengembangkan dan membangkitkan minat dan sikap positif serta aktivitas siswa. Dalam artian, di dalam penyajian, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan anak didik dan kemampuan berpikirnya. Dalam penyajian, seorang guru mempersiapkan isi materi secara terperinci, disertai contoh-contoh dan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Selain mengambil esensi kurikulum IPS untuk kelas 3 dan 4, di sini saya juga mengambil esensi kurikulum IPS Sekolah Dasar yang berdasarkan KTSP tahun 2006 kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6. Masuklah ke pembahasan.
peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS SD KTSP 2006 di kelas tinggi, kelas 5 dan 6. Di dalam pembelajaran IPS, tentunya tidak mungkin seorang guru mengabaikan peristiwa maupun fakta. Peristiwa dan fakta itu sangat esensial dalam proses berpikir. Peristiwa dan fakta itulah yang memberikan raw material kepada konsep sebagai pilar-pilar kegiatan intelektual. Di dalam kegiatan pembelajaran peristiwa dan fakta harus dipetakan dalam hubungan fungsional dengan konsep, generalisasi dengan cara yang sistematik. Dengan pandangan seperti itu, maka peserta didik akan mampu melihat hubungan antar fenomena intelektual dan penggunaannya ke dalam upaya meraih pengetahuan yang bermakna. Sehingga dapat dikatakan bahwa peristiwa dan fakta itu merupakan fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang generalisasi jika diperbandingkan dengan konsep, yaitu antara berikut. 1. Generalisasi adalah prinsip-prinsip atau rules ataupun aturan yang dinyatakan dalam kalimat sempurna. Yang kedua, generalisasi memiliki dalil, konsep tidak. Ketiga, generalisasi adalah objek dan impersonal, sedangkan konsep subjektif dan personal adalah berbeda antara seorang dan lainnya. 4. Generalisasi memiliki aplikasi universal, sedangkan konsep terbatas pada orang tertentu. Tugas guru adalah mengembangkan pengertian konsep dan generalisasi. Bersamaan dengan itu juga mengembangkan kemampuannya untuk mengenal konsep-konsep esensial dan konsep-konsep lainnya, dan juga untuk mengembangkan kemampuan untuk merumuskan generalisasi sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Masuklah pembahasan yang kedua, nilai dan sikap, keterampilan intelektual ataupun kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 kelas tinggi. Nilai dan sikap, menurut Nota Nogoro tahun 1979, nilai terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Sikap dapat dibentuk dengan 2 cara utama sebagai berikut. Yang pertama, melalui proses belajar, dan yang kedua adalah melalui keteladanan dari orang-orang yang dijadikan contoh. Masuklah pembahasan yang ketiga, keterampilan intelektual ataupun kemampuan analisis personal dan sosial. Aspek keterampilan kemampuan analisis dalam pengajaran IPS itu hanya dapat dicapai jika guru mengintegrasikan aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya, guru harus memprogram kegiatan belajarnya dengan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengalaman berharga yang diperoleh peserta didik itu akan memberikan manfaat, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat memperdalam pemahaman dan pengertian materi pelajaran, juga mampu mengembangkan sikap dan keterampilannya. Yang kedua, mendorong siswa berpikir kritis dan realistis. Yang ketiga, pengalaman menghadapkan peserta didik kepada keadaan yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah pengalaman itu akan berakumulasi agar diperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Masuklah pada pembahasan yang ketiga, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan kemampuan analisis ataupun keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam konteks pendidikan IPS Sekolah Dasar dalam KTSP 2006 di kelas tinggi. Contohnya, yang pertama, pada ranah kognitif, setelah mempelajari ini peserta didik diharapkan dapat menceritakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional serta tokoh-tokohnya. Yang kedua, menerangkan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, menceritakan tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir adalah menunjukkan arti pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah ranah afektif, dan yang keempat adalah ranah psikomotor. Nilai yang dapat diambil dari sini adalah peserta didik merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. Nilai vital, nilai kerohanian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jika ada yang kurang tepat atau salah,
Saya mohon koreksinya Pak. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.